Selamat malam Ibu Dr. Esther. Kira-kira apa yang menarik Ibu untuk ke Toraja mendampingi pasangan Nivi, utamanya Ibu Nafa dalam kampanye kali ini? Shalom, selamat malam Toraja, sangat dibayar Tuhan dan luar biasa. Terima kasih Pak Rian. Saya sudah 7 bulan di Tanah Toraja ini dan di dalam perkembangan pesta demokrasi kita ini, saya sebagai asli Putri Toraja baru pertama kali ini saya mengikuti dengan seksama dan tekun serta serius ya untuk memberikan dukungan saya ataupun masukan-masukan secara signifikan untuk pasangan calon yang menjadi pilihan kami saat ini. Saya mengikuti jejak daripada Ibu Nafa sebagai perwakilan perempuan di bidang kaukus perempuan dan perlindungan anak, dan juga di mana saya juga ada bergerak di pusat sebagai salah satu pembina ketua kaukus perempuan dan perlindungan anak, dan juga bergerak di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia sebagai wakil ketua umum yang membidangi tentang mikroekonomi dan potensi ekonomi perempuan secara marginal. Di sisi lain, saya melihat Ibu Nafa juga bergerak di bidang pariwisata, di mana pariwisata merupakan sumber devisa, sumber pendapatan yang bisa diunggulkan di Tanah Toraja. Tampilan beliau adalah beliau menyampaikan secara santun, secara manis, dan secara edukasi tentunya ya beliau sampaikan, dan saya tertarik karena di dalamnya ada nilai-nilai keibuan, nilai-nilai orasi yang membina serta memberikan penguatan kepada perempuan, khususnya wanita Toraja, perempuan Toraja, untuk menjadi pemilih atau pelaku politik yang kita tahu bersama bahwa suara perempuan itu betul-betul merupakan suara potensi ya bagi proses demokrasi, pencalekan maupun proses-proses lainnya di dalam pesta demokrasi. Kita tahu bahwa Tanah Toraja ini syarat dengan budaya. Budaya itu menyangkut tentang tata krama kehidupan masyarakat Toraja. Ibu Nafa tampil dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang menyentuh, dan juga bahasa yang bersahaja. Beliau sangat santun dan akrab dan tidak memandang orang secara kelas ataupun secara kulit ataupun secara derajat apapun, tetapi beliau menyampaikan kepada masyarakat tentang apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang perempuan. Contohnya bagaimana ibu-ibu harus tetap memperkuat posisinya agar supaya beliau, perempuan-perempuan ini tetap eksis di dalam masa pandemi. Tidak perlu banyak khawatir, tidak perlu berbanyak pikiran negatif, dan kami hadir memperkuat itu. Dan kami yakinkan bahwa ketika beliau terpilih nanti menjadi ketua PKK, penggerak PKK di Tanah Toraja ini, visi misi ini akan terus kami lanjutkan sampai ke pusat. Dan kebetulan saya akan cukup lama berdiam di Toraja, dan jika beliau terpilih lagi, maka tentu kami dari elemen-elemen perempuan yang bergerak secara simultan, kami akan memilih mana memang calon ketua PKK tentu ya Pak Rian ya, yang memberikan kontribusi, how do you make to the contribute ya, bagaimana kita memberikan kontribusi, karena terlepas dia sebagai istri, dia adalah seorang perempuan. Bahwa seorang perempuan itu memang identik dengan ibu, tetapi seorang ibu itu memang harus perempuan, tapi perempuan belum tentu bisa jadi ibu. Nah, di Ibu Nafa sendiri saya melihat dua ini ada, beliau ibu dan beliau juga seorang perempuan yang bisa melakukan suatu tindakan-tindakan yang positif, santun, karena beliau ini kan ASN ya, tapi beliau selalu muncul sebagai ketua kampus perempuan dan perlindungan anak yang memberikan motivasi kepada perempuan untuk menjadi pemilih yang baik dan benar. Ya, jadi yang disasar ini adalah dasawisma ya, kelompok Dasawisma, kecilnya ya. Kelompok dasawisma. Karena area beliau adalah di dasawisma itu Pak. Ada yang lain ingin disampaikan Bu? Ada sekali. Ya. Saya ingin sekali karena beliau ini figurnya kan pertama beliau ini senang dengan pergaulan yang akrab, masolah. Beliau menyapa siapa saja, dan memang juga beliau ini mungkin sifatnya periang ya, sehingga kadang memang
kita harus memberikan juga semacam penguatan ya. Ya tentu saja tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya katakan apa yang sudah beliau lakukan pada periode yang lalu sebagai pendampingan Ibu PKK, maka pada waktu yang 23,5 tahun ini Pak Irian tentu sangat pendek, maka kita ambil program jangka pendek yang bernilai edukasi, sehingga pada saat nanti selesai ada kelanjutan yang bisa dilakukan oleh pelanjut yang berikutnya begitu ya. Mungkin ada closing statement dari Ibu Dr. Esther Ya. yang The closing statement saya dengan berdasarkan pengalaman saya sudah 22 tahun menjadi pendamping dari beberapa ibu negara, sehingga saya mempunyai prinsip bahwa siapapun yang menjadi pemimpin, kalau ada istri di depannya atau di sampingnya, bukan di depan, maaf, di sampingnya berdiri untuk memprioritaskan tentang ketuhanan, maka pemimpin yang baik itulah pemimpin yang takut akan Tuhan dan membaik rasa ingin menolong dan peduli. Saya kira ini cukup. Kita tidak memerlukan pemimpin yang pintar, yang istrinya pintar dan juga suaminya pintar, tapi kita membutuhkan pemimpin yang punya kolaborasi yang sehat, baik dalam pendidikan maupun di dalam kehidupan secara berkeluarga. Nah, oleh sebab itu untuk masyarakat Tanah Toraja, saya berkehendak mempunyai suatu mimpi bahwa dengan adanya kami yang datang ikut memberikan supporting, jadilah perempuan di Toraja yang betul-betul setara ya dengan perempuan lain dan menjadi sejajar dengan perempuan Indonesia pada khususnya. Selamat mengikuti jelang 9 Desember masuk ke bilik suara. Jangan lupa pilih nomor 2, pilih yang pintar. Tuhan Yesus memberkati.